Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Srirenza, saya dari kelompok 5. Adapun anggota kelompok 5, Alia Febrianti, Deni Febrianti, Kenanga Kinanti, dan Anissa Ayu Sukma Putri. Di sini saya sedikit akan menyimpulkan makalah dari kelompok 3 yang berjudul Pengertian Perkembangan Motorik, Karakteristik Perkembangan Motorik, dan Pengertian Motorik Halus dan Motorik Kasar. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh, kita harus mengetahui dulu pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh berkembangnya dengan akibat kematangan syaraf pada anak. Pada usia 5-6 tahun, anak akan bergerak dengan gerakan yang terkoordinasi karena untuk melatih kelenturan, kelincahan, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena ia untuk melakukan mencontohkan gerakan tari dan senam. Jadi untuk melatih kelincahan, anak akan melakukan kegiatan fisik seperti berlari, memanjat, dan lain sebagainya. Untuk melatih gerakan tangan, kelenturan tangan, ia akan melakukan gerakan keterampilan tangan yang melibatkan tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian karakteristik motorik. Jadi bahwa sebelum kita melakukan kegiatan karakteristik motorik, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu di lingkungan kita, seperti mempersiapkan banyak mainan. Jadi kalau anak melihat banyak mainan, yang terpikir di dalam benaknya hanya satu, ingin mengambil mainan tersebut dan memainkan mainan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian motorik halus dan motorik kasar. Pengertian motorik halus adalah kegiatan yang melibatkan otot-otot kecil, seperti gerakan otot tangan, yaitu seperti menulis, menggunting, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu pengertian motorik kasar. Motorik kasar adalah kegiatan yang melibatkan otot-otot besar, seperti berlari, memanjat, melompat, dan lain sebagainya. Itulah kesimpulan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua agar perkembangan motorik tersebut disesuaikan dengan perkembangan anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tujuan pengembangan motorik anak usia dini. Pada dasarnya, tujuan dan pengembangan motorik pada anak usia dini meliputi pengembangan motorik kasar dan motorik halus, yaitu 3. Mampu berperilaku disiplin, jujur, dan sportif. 2. Tujuan pengembangan motorik halus. 1. Mampu. 3. Mampu mengendalikan emosi. Tujuan dari pengembangan motorik anak usia dini selayaknya diperhatikan oleh para guru, tenaga pendidik bermain, pengasuh dan pengelola taman penitipan anak bersekolah, serta memfungsikan otot-otot kecil seperti jari tangan. 2. Mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan mata. 3. Mampu mengendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Febrianti, NIM 209200018. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang metode perkembangan fisik motorik anak usia dini. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini, khususnya anak yang berusia 5-6 tahun, itu sudah mampu
bergerak secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan tubuh, seperti dalam menirukan sebuah tarian atau senam. Dan kita juga bisa melihat dari cara kita melakukan permainan fisik yang aturannya itu menggunakan yang menggerakkan tangan kiri dan tangan kanan. Selanjutnya, orang tua juga harus mendidik anak dalam bergerak, yaitu seperti mengajak anak bermain di dalam rumah atau mengajak anak bermain di ruangan yang tertentu dan tempat permainan lain sebagainya. Selanjutnya, kita juga harus memberikan anak mendengarkan musik atau seperti lagu senam atau yang lainnya, supaya anak mendapatkan pengetahuan baru untuk melakukan gerak motorik kasar. Yang membuat motorik kasar ini tidak berkembang dapat dilihat seperti anak kurang lincah dalam melakukan lari, atau anak kurang bisa memanfaatkan permainan saat bermain outdoor. Selanjutnya, metode perkembangan fisik motorik anak ini banyak melibatkan, yaitu perkembangan saraf dan perkembangan lingkungan lain sebagainya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aisukma Putri, NIM 209200009. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok 3, yaitu metode perkembangan fisik motorik anak usia dini. Kemampuan motorik merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu perkembangan sistem saraf, kemampuan fisik yang memungkinkan untuk bergerak, dan lingkungan yang mendukung. Tujuan dari perkembangan motorik anak usia dini di atas selayaknya diperhatikan oleh para guru, tenaga pendidik bermain, pengasuh dan pengelola taman penitipan anak bersekolah, serta orang tua, dan agar perkembangan motorik tersebut disesuaikan dengan perkembangan anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kedaginati dari kelompok 5 akan sedikit menyimpulkan materi dari kelompok 3 yang berjudul yaitu pengertian motorik anak usia dini, karakteristik perkembangan motorik anak usia dini, serta pengertian dari motorik halus dan kasar. Motorik sendiri yaitu terjemahan dari kata motor yang berarti dasar mekanisme terjadinya suatu gerakan. Karakteristik perkembangan anak usia dini yaitu kemampuan motorik menunjukkan suatu keinginan anak. Misalnya, anak dikasih beraneka ragam mainan. Nah, anak pun melihatkan di dalam otaknya bahwa anak tersebut ingin memainkan permainan tersebut. Dari persepsi tersebut, anak melakukan suatu gerakan. Gerakan tersebut lah yang membawa anak tersebut untuk mengambil mainan yang ia sukai atau ia gemari. Motorik kasar. Motorik kasar sendiri yaitu motorik yang dilakukan oleh seluruh tubuh menggunakan otot inti seperti lengan dan kaki. Contohnya seperti berlari, melompat, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus sendiri yaitu gerakan-gerakan yang dilakukan yang secara halus oleh otot-otot kecil seperti menggambar, menulis, menggunting, dan sebagainya. Itulah tadi penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.